harus melek politik gitu. Ya artinya kan segala sesuatu pun itu ditentukan dengan berpolitik, dengan politik gitu. Artinya pilihan kita itu yang menentukan 5 tahun ke depan kan gitu. Saya mengenal sosok Primus itu sebagai artis ya. Saya juga kenal gitu kan. Ya, sebagai artis dimana kita ngelihatnya cuma hanya di televisi. Sekarang kita bisa ketemu, kita ngobrol bareng, terus kita bisa saling kalau bilang beliau punya kegiatan yang positif, nah kita bisa ikut serta di situ gitu. Saya pikir nyalek itu harus dengan modal yang gede. Duitnya banyak bisa. Duitnya banyak, terus harus populer dan sebagainya. Ya kalau ada pribumi, kalau ada kaum milenial yang asli itu dari wilayah kita Dapil 2, ngapain harus nyoblos yang orang mana-mana kan seperti itu. Ya 12. Saya ada di nomor 4, coblos nomor 4 Zainal Abidin, sarjana ekonomi. Hai, selamat datang di podcast Mahatma Media Indonesia. Kali ini kita balik lagi ke tema mengenal lebih dekat calon wakil rakyat. Kali ini kita juga udah kedatangan lagi nih seseorang yang mau berpolitik juga. Nah, ada calon legislatif juga yang akan membawa kita ke mengenal lebih dekat wilayah Kabupaten Bogor. Kalau nggak salah sih dari Kabupaten Bogor wilayah timur gitu kan ya. Langsung aja kita langsung ke Kang Zainal Abidin. Oke Kang, boleh nih Kang. Kita tuh di sini akan menjadi wadah buat teman-teman mengenal lebih jauh siapa sih Kang Zainal ini gitu kan. Karena biasanya nih kita cuma lihat mungkin ya wajah Kang Zainal tuh di banner-banner aja gitu kan. Tapi siapa Kang Zainal ini kita nggak ada yang tahu nih. Karena kita taunya Kang Zainal nomor berapa tuh biasanya gitu? Nomor urut 4. Terus visi misinya ini. Tapi siapa dia? Kita nggak ada yang tahu. Oke, boleh mungkin Kang dikenalin siapa sih Kang Zainal ini? Oh iya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ya, nama saya Zainal Abidin. Kebetulan saya berdomisili di RT 03 RW 01 Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri. Kebetulan saya maju di Dapil 2 Kabupaten Bogor, di mana Dapil 2 itu terdiri dari 7 kecamatan. Oke. Dari 7 kecamatan itu dari Kecamatan Kelapa Nunggal, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Cilengsi, Jonggol, Cariu, Tanjung Sari, dan Sukamakmur. Oke, jadi wilayah kalau orang-orang biasa bilang Bogor Timur gitu kan ya. Timur, jadi ada 7 kecamatan. Kecamatan. Gitu. Udah keliling-keliling kan? Alhamdulillah, saya selama dari pertama saya mendaftarkan diri sebagai calon legislatif, alhamdulillah saya sudah silaturahmi baik itu ke sahabat-sahabat saya ataupun saudara-saudara saya yang ada di 7 kecamatan tersebut gitu. Ya istilahnya kita menjalin tali silaturahmi, banyaklah di situ kan kawan yang seperti alumni, teman-teman waktu kita di SMP, teman-teman waktu kita di SMK dan sebagainya. Ya alhamdulillah dari perjalanan tersebut ya kita jadi tahu nih wilayah-wilayah Dapil 2 itu ternyata sangat luas dan sangat beragam lah dengan istilahnya wajah-wajah pribumi yang memang menurut saya itu gimana ya, kalau bilang butuh ada sosok perwakilan rakyat daerah yang memang tahu dan istilahnya mau menyerap aspirasi daripada keinginan masyarakat di wilayah Dapil 2 ini. Oke. Udah berarti udah keliling-keliling ya Kang ya? Iya, udah keliling. Oke, sebelum lebih jauh nih, sebenarnya saya mau tahu dulu nih Kang. Akang ini asalnya dari mana kalau secara keluarga gitu? Apakah memang asli Kabupaten Bogor atau gimana nih? Ya saya Tulen, benar-benar asli lah ya. Oke. Saya lahir di kampung. Kalau saya lahir sih menurut orang tua itu ya, saya lahir masih di wilayah. Ya, menurut orang tua memang masih di wilayah Kecamatan Gunung Putri. Oke. Nah kebetulan saya lahir di Desa Wanahera. Cuman kalau untuk besar saya tinggal di Desa Cicadas. Oke. Di Desa Cicadas, saya
orang tua dari pihak bapak asli orang Cicadas, kalau ibu itu dari Wonoherang, jadi bertetangga lah gitu. Oke, berarti Masih wilayah Gunung Putri ya? Gunung Putri gitu. Dan itu masih Tulen lah, Bogor Timur gitu. Oke, kalau pekerjaan di mana Kang sekarang? Kalau saya bukan sementara, sekarang nih saya bekerja di salah satu perusahaan yang ada di wilayah Cicadas. Kebetulan saya kerja di swasta gitu ya, di PT Paksindo Satuan Nusantara. Oke. Ya. Jadi sekarang nih sedang menjadi karyawan sebenarnya statusnya Kang ya? Status saya masih karyawan gitu, masih Oke. karyawan PT Paksindo Satuan Nusantara. Terus ya istilahnya kita punya cita-cita maju di legislatif ya sambil gitu. Sambil mudah-mudahan ya Allah kasih kita ridho, Allah ya istilahnya memberkati kita ya, semoga lah gitu. Kabul apa yang menjadi keinginan ya kan gitu. Tapi ada latar belakang politik gak Kang? Karena kan sekarang jadi karyawan nih, terus kok tiba-tiba kepikiran buat nyalek? Apakah memang ada latar belakang keluarga politik kah? Atau sebenarnya ini emang cita-cita sebelum jadi karyawan pengen nih jadi terjun ke dunia politik kayak gitu? Jadi begini, kalau dibilang berpolitik, dulu saya kan sekolah di STM Muhammadiyah Cilengsi. Saya lulus tahun 1997 waktu itu, pas zaman mau moneter ya. Saya baru 2 tahun tuh kan. Ya, pas mau moneter waktu itu saya ingat. Terus terjadi kerusuhan dan terus dari situ kan banyak tuh bermunculan partai-partai baru gitu ya. Dan kebetulan salah satunya adalah Partai Amanat Nasional. Karena kita sekolah di Muhammadiyah, terus kita tahu dengan sosok Pak Amin Rais yang waktu itu adalah ketua umum dari Muhammadiyah. Jadi intinya dari situlah awal mula saya senang berpolitik, terus saya ikut jadi simpatisan atau relawan dari Partai Amanat Nasional. Terus saya aktif di kepengurusan dari mulai pengurus ranting, terus pengurus tingkat kecamatan, dan alhamdulillah sekarang saya di kabupaten. Jadi untuk di kabupaten itu saya dipercayakan sebagai wakil daripada sekretaris DPD PAN Kabupaten Bogor. Oke, berarti secara di partai sudah di tingkat kabupaten ya Kang? Iya. Oke. Nah, nggak takut nih Kang, biasanya kan sudah ya udah kalau karyawan kan menerima gaji bulanan dan segala macamnya gitu kan. Terus tenang lah gitu Kang ya, kerja dapat gaji. Kalau di dewan kan sebenarnya lebih banyak turun ke lapangan, terus banyak kasus dan segala macamnya. Itu gimana nih Kang? Akad siap gak nih Kang? Ya, kalau bicara seperti itu kan, kalau udah niat berarti kan udah siap. Siap dengan segala konsekuensinya ya. Jadi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang artinya dari tadinya kita hanya mengurusi keluarga kecil saya lah gitu ya. Karena saya seorang karyawan swasta, sekarang harus kita ngurusin masyarakat, yang artinya masyarakat yang ada di daerah Dapil 2 Kabupaten Bogor ini gitu kan. Ya insya Allah siap lah, insya Allah. Udah siap ya Kang ya? Udah siap nih, beneran udah siap dengan segala nanti yang akan terjadi, apalagi wilayahnya sangat luas. Kalau tadi mungkin wilayahnya cuma pabrik ya Kang ya, karena kan karyawan. Sekarang wilayahnya ada 7 kecamatan gitu ya Kang ya. Sudah siap insya Allah. Sudah siap ya Kang ya. Oke. Sekarang ini berarti ada di Partai PAN ya Kang ya? Ya. Sudah berapa lama gitu Kang ada di Partai PAN, dan akhirnya kali ini mau ikut nyalek deh, atau sebenarnya sebelumnya sudah Kang? Kalau saya kan pernah maju juga di tahun 2019 kemarin. Jadi sekarang untuk periode kedua gitu. Cuman kalau kemarin itu mungkin belum ada jodohnya lah. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kali ini ada jodohnya gitu, dan jadilah sesuai keinginan gitu. Cuman kalau menurut saya pribadi gitu ya, dari ya istilahnya pengalaman berpolitik itu ya, ternyata kan banyak hal-hal yang yang menurut saya, yang tadinya saya tidak aktif di politik terus sekarang aktif, banyak yang baru, yang ya istilahnya pengetahuan baru yang gimana menurut saya asik aja untuk dijalankan. Apa tuh Kang contohnya nih yang asik? Ya, baru sepertinya tahu. Begini, jadi kan ada manfaat yang bisa kita
gali gitu ya. Sebagai ini, contohnya saya kan sebagai kader Partai Amanat Nasional. Kebetulan 2019 kemarin itu tandem saya itu untuk di DPR RI itu dengan Pak Primus Yustisio. Beliau itu kan berangkat di Dapil 5 Jabar, yang artinya kan di Kabupaten Bogor gitu ya. Nah, dari perjalanan saya tandem dengan beliau itu, dan alhamdulillah waktu itu beliau jadi. Banyak program-program dari pemerintahan gitu, dari lewat kerja politik Pak Primus yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan saya adalah salah satu ya penyambung lah, kalau dibilang penyambung gitu ya, penyambung untuk ke masyarakatnya. Jadi alhamdulillah seperti bantuan-bantuan untuk masyarakat bisa turun gitu. Jadi artinya kalau tanpa politik, tanpa saya mengenal dengan sosok Pak Primus yang tadinya tadi tidak kenal, terus sekarang bisa kenal karena wasilahnya saya di berpolitik di Partai Amanat Nasional, saya jadi kenal gitu Mbak. Dan kemudian alhamdulillahnya ya itu tadi banyak bantuan-bantuan yang bisa kita alokasikan ke khususnya di wilayah kita nih. Oke, jadi itu dasarnya kenapa Akang akhirnya nyalek lagi berarti ya di tahun ini tuh. Setelah tadi yang 2019 mungkin belum dapat jodohnya, gitu kan. Coba lagi jadi. Iya, gitu kan, mudah-mudahan kalau di Pak Primus itu kan di DPR RI-nya di pusatnya ya. Kan ada juga kita dari provinsi terus kabupaten. Kalau dari 3 perwakilan itu kita ada semua keterwakilan yang jadinya, kan banyak manfaat juga untuk masyarakat kita gitu. Ya ini salah satu contoh ya, bukan kampanye lah. Salah satu contoh memang yang pada waktu itu khususnya di Cicadas nih, kita butuh untuk kendaraan pengangkut sampah. Dan waktu itu ada program bantuan motor roda 3 dari Kementerian, kalau nggak salah Kementerian Kehutanan waktu itu. Dan alhamdulillah saya mengajukan ke lewat Pak Primus itu ya, saya mengajukan proposal, langsung di ACC Mbak. Langsung di ACC dan sangat luar biasa waktu itu, saya juga tidak menyangka gitu ya. Saya mengajukan proposal, terus dengan kerja politik Pak Primus langsung dapat bantuan 6 unit motor gitu. Dan saya sampai kaget juga gitu kan. Wah, ternyata benar kalau memang istilahnya dewan kita itu bekerja ikhlas, bekerja untuk ya istilahnya masyarakat, ya artinya bantuan-bantuan itu memang benar ada dari pemerintah. Dan alhamdulillah saya sendiri merasakan, dan saya ikut serta lah dalam mengkontribusikan bantuan-bantuan tersebut ke masyarakat. Oke Kang. Berarti tadi sebenarnya sudah ada kegiatan yang memang langsung terjun ke masyarakat ya Kang ya. Kalau dari Kang Zainal sendiri, dan juga memang itu juga ada jalur dari partai juga ya Kang ya. Nah sebenarnya selain itu mungkin apalagi Kang yang sudah akan lakukan ke masyarakat khususnya di Dapil 2 ini? Jadi bantuan itu tidak hanya itu Mbak. Ada juga waktu itu kita mengajukan lampu penerangan jalan umum. Di mana tuh Kang? Nah, waktu itu ada bantuan juga dari lewat kerja Pak Primus juga waktu itu. Saya dikasih 17 unit dan saya sudah sebar di wilayah Kecamatan Gunung Putri, khususnya Kecamatan Gunung Putri. Dengan ya alhamdulillah dengan bantuan lampu penerangan jalan umum itu karena itu menggunakan sistem tenaga surya gitu ya. Jadi tidak pakai kabel lah, PLN gitu ya. Nah itu waktu itu 17 titik saya pasang, dan saya pasang itu di tempat-tempat yang mana mungkin sangat rawan terus urgent gitu ya. Seperti mau masuk ke pemakaman umum nih. Biasanya kan jarang nih ya, gelap gitu, terus sama jalur PLN juga susah gitu. Ya pas saya pasang di situ. Ya jadi manfaatnya sangat luar biasa. Kalau ada istilahnya ada pas pemakaman terus harus dimakamkan pada malam hari, dan itu ternyata sangat berguna gitu untuk kegiatannya gitu. Nah bukan dari situ juga, masih ada lagi nih. Keluarkan semuanya Kang. Jadi memang yang mesti masyarakat kita itu harus tahu juga sebenarnya. Saya juga pernah
salah satu program dari Pak Primus juga waktu itu pengajuan bantuan sumur bor. Oke. Dan sumur bor itu Mbak harganya sangat luar biasa, fantastis. Oh ya, Kang. Berapa Kang? Itu Bisik-bisik di aja Kang. nominalnya kalau nggak salah ya, kalau Oke. hampir di angka 500 juta beberapa gitu. Oke. Itu kita alokasikan waktu itu di wilayah RW 06 Desa Cicadas. Oke. Itu sumur bor dengan kapasitas 100 meter ke bawah ya, terus dilengkapi dengan mesin genset. Kalau mati lampu dia masih tetap berjalan dengan penampungan air yang sangat besar gitu kan. Ya itu sangat bermanfaat sekali buat masyarakat setempat gitu. Dan itu saya buktikan lewat kerjasama saya dengan Pak Primus. Ya, artinya kalau Pak Primus di DPR pusat, terus saya di kabupaten kan kita bersinergi gitu Mbak. Ya, intinya untuk kepentingan kita semua kan di masyarakat kita kan seperti itu. Jadi berpolitik itu asik menurut saya. Asik karena kita bisa berbagi dengan masyarakat. Jadi untuk kaula muda saya titip pesan juga ya sekalian ya. Boleh. Marilah kita sekarang ini untuk melek politik lah. Melek politik dalam artian kita harus mengenal nih sosok-sosok mana yang mesti harus kita tentukan pilihan kita gitu. Oke. Kang Jenal itu ternyata belum terpilih di tahun lalu, mungkin di 2019, tapi sudah banyak program juga yang tersalurkan ke masyarakat gitu kan? Ya alhamdulillah itu saya lewat itu tadi saya bilang lewat kerja sama atau kerja ini saya dengan Pak Primus waktu itu kan, beliau kan di DPR RI terus kan dari Partai Amanat Nasional juga gitu. Jadi lucu juga sih, ada cerita lucunya gitu. Dulu kan saya mengenal sosok Primus itu sebagai artis ya. Saya juga kenal gitu kan? Ya sebagai artis dimana kita ngelihatnya cuman hanya di televisi. Sekarang kita bisa ketemu, kita ngobrol bareng, terus kita bisa saling kalau bilang beliau punya kegiatan yang positif, nah kita bisa ikut serta di situ gitu. Saya ya sangat luar biasa menurut saya gitu. Oke. Berarti sekarang tuh Kang Zainal jadi perpanjangan tangan dari program-programnya Pak Primus juga ya salah satunya. Iya gitu salah satunya. Oke, tadi udah banyak program-program, terus juga sudah tahu Dapil 2 gitu kan. Sekarang mau tanya nih Kang, sudah sejauh mana mengenal Dapil 2? Sebenarnya ada potensi-potensi apa sih Kang di Dapil 2 gitu? Kalau mengenal Dapil 2, berarti kan 7 kecamatan itu ya. Betul, karena tadi kan Kang Jenal baru cerita tentang Akang di pergerakan di Gunung Putri mungkin ya Kang ya, kalau tadi itu. Mungkin sekarang sekitar 7 kecamatan gitu. Udah mengenal sejauh mana Kang? Ya alhamdulillah dari hasil perjalanan saya kemarin itu, jadi saya tahu di mana kecamatan Sukamakmur dengan beragam ya, istilahnya daerahnya gitu ya, dari desa ke desanya itu ternyata Sukamakmur luar biasa dengan banyak tebing. Jadi dari situ insya Allah jadi paham saya, oh ternyata di Sukamakmur seperti ini. Terus lanjut saya ke Cariu, ke Jonggol, alhamdulillah dari situ kita tahu lah istilahnya wilayah-wilayah Dapil 2 ternyata seperti ini gitu. Dan apa yang dibutuhkan sama masyarakat setempat kan gitu. Jadi istilahnya bisa seperti di Sukamakmur, apa nih yang dibutuhkan dari Sukamakmur dengan keberadaan yang sekarang kan seperti itu. Ya itulah yang saya pelajari Mbak gitu. Ternyata ini kedepannya yang akan saya istilahnya usahakan ataupun akan saya aspirasi masyarakat setempat gitu untuk saya perjuangkan kan gitu. Oke Kang, kalau yang saya tahu mungkin ya ada di wilayah Dapil 2 ini kan ada bermacam-macam ya Kang. Misalnya di Gunung Putri, di Kelapa Nunggal dan Cilengsi itu di industri wilayahnya gitu kan ya. Terus ada Jonggol ke atas mungkin itu wisata gitu kan ya. Nah dari situ, dari lihat potensi yang ada, sebenarnya Kang Zainal ini di Dapil 2 punya visi misi apa nih Kang untuk wilayah-wilayah Dapil 2 ini? Ya kalau dibilang potensi seperti wilayah timur ya, seperti Cariu, Tanjung Sari dan Sukamakmur itu memang lebih kepada untuk wisata gitu. Jadi artinya kalau memang itu dioptimalkan untuk wilayahnya itu sangat luar biasa Mbak gitu. Ya, istilahnya untuk pendapatan asli daerahnya ya itu sangat, kalau emang istilahnya dikelola dengan benar
itu bisa sangat menjadi sumber lah buat kita di Kabupaten Bogor, terutama di timur ini gitu kan. Kecuali kalau di wilayah Kecamatan Gunung Putri, Cilengsi dan Kelapa Nunggal. Kelapa Nunggal itu kan emang wilayah industri ya, wilayah industri yang artinya kan di situ kan banyak menyerap tenaga kerja gitu. Cuman kalau sekarang ini kan ya Mbak Hesti tahu sendiri lah, banyak perusahaan di wilayah kita gitu kan, banyak pengusaha-pengusaha di kita. Cuman masyarakat kita sendiri nih asli pribumi itu sangat susah untuk mencari pekerjaan, untuk mencari nafkah di wilayah itu gitu. Itu menjadi motivasi saya juga nih ke depan harus seperti apa gitu kan. Untuk mengusahakan bagaimana caranya nih istilahnya masyarakat kita khususnya di kaum milenial yang ingin bekerja terus berwirausaha dan sebagainya, itu kan salah satu yang harus saya lakukan untuk kedepankan gitu. Oke, dari Kang Jenal sendiri sudah melihat tadi potensi-potensi wilayah gitu, punya visi misi apa Kang? Sekarang nih datang di pesta politik, terus nyalek di Partai PAN, punya visi misi apa sih Kang? Visi misi saya sederhana sih Mbak. Apa tuh? Ya saya akan bekerja setelah saya jadi lah gitu aja. Oke. Sesuai dengan tugas dan fungsi saya gitu kan. Oke. Kan kalau untuk Dewan Perwakilan lo semua masyarakat udah pasti tahu apa sih tugasnya kan seperti itu. Gitu aja. Sekarang kalau kita bicara visi misi bla 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 ternyata kan kalau sudah jadi tidak sesuai dengan visi misi, yang penting kan jadi dulu ya insya Allah kita bisa bekerja, belajar sambil bekerja kan gitu. Oke. Jadi visi misinya berjalan terus ya Kang ya, kalau nanti kita terpilih misalnya gitu. Oke. Kang, tidak dipungkiri bahwa sekarang juga ada generasi-generasi muda yang juga ikut di pesta politik ini. Ada generasi milenial dan Gen Z kita sebutnya. Yang mana mereka nih sebenarnya untuk saat ini biasanya nggak mikir ini apaan sih politik ribet dan segala macamnya gitu Kang ya. Nah, dari Kang Zainal sendiri gimana nih melihat fenomena ini? Teman-teman dari Gen milenial dan Gen Z yang tidak terlalu fokus ke politik gitu kan. Itu bagian dari salah satu yang sekarang saya jalankan. Saya silaturahmi ke kaum milenial. Saya ajak diskusi mereka-mereka yang istilahnya masih berpikiran gitu ya. Apain sih kita berpolitik, apain sih kita ngobrol dan sebagainya kan gitu. Ya itu salah satu yang istilahnya sekarang saya jalankan. Saya melakukan pendekatan dengan mereka, ya saya ajak diskusi, memperkenalkan gitu. Kita sekarang ini memang harus melek politik gitu. Ya artinya kan segala sesuatu pun itu ditentukan dengan berpolitik, dengan politik gitu. Artinya pilihan kita itu yang menentukan 5 tahun ke depan kan gitu Mbak. Jadi misalkan berkaitan dengan pekerjaan, ekonomi dan sebagainya kan gitu. Jadi saya kasih pemahaman kepada kaum milenial itu sekarang itu harus melek dalam hal berpolitik gitu. Yang tadinya mereka berpikiran ngapain sih Bu nyoblos dan sebagainya gitu. Alhamdulillah sekarang mereka mulai berpikir dan menentukan sikap mereka. Harus menentukan ke siapa nih pilihan kita kan. Oke. Jadi ada juga nih Kang, di mana mungkin di angkatan saya di generasi milenial, saya lihat banyak teman-teman yang tidak bekerja juga. Apalagi potensi di wilayah kita di Dapil 2 gitu ya, sebenarnya banyak pabrik-pabrik gitu kan. Tapi apakah aspirasi mereka bisa akan penuhi nantinya ketika udah jadi legislatif gitu kan, udah jadi dewan gitu? Karena itu yang mereka butuhkan. Kadang-kadang mereka butuh fasilitas di mana saya butuh orang yang memfasilitasi saya dalam keilmuan. Mungkin saya kurang karena lulusan SMA misalnya, tapi saya tetap gak bisa kerja nih di wilayah saya. Nah, dari Akang sendiri apakah akan memfasilitasi seperti itu Kang? Sebenarnya saya sering ya melakukan diskusi dengan kaum milenial berkaitan dengan tenaga kerja gitu. Betul. Berkaitan dengan tenaga kerja. Tapi kalau melihat situasi atau keadaan sekarang, kan kita tahu sendiri lah, perusahaan
yang ada di wilayah Dapil 2 itu wabil khusus di 3 kecamatan ini ya. Kan pabriknya mah itu aja Mbak. Betul. Ya, pabriknya itu jarang lah misalnya pabrik-pabrik yang buka baru gitu kan. Sedangkan dari setiap tahunnya dari lulusan mulai dari tingkat SMP, SMA kan terus bertambah terus kan. Ya artinya di situ kan banyak lah istilah pengangguran yang istilah pengen kerja terus susah juga. Jadi kita tidak bisa menyalahkan perusahaan juga Mbak. Ya artinya saya di sini saya lebih lebih memberikan pencerahan ataupun diskusi dengan para kaum milenial itu bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan. Ataupun kita berwirausaha lah. Jadi jangan selalu bermindset bagaimana caranya gue kerja di perusahaan kan gitu. Jadi mulai sekarang menurut saya ya anak muda itu harus memang diberikan ataupun dia berikan arahan ya untuk lebih kepada bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi bukan jangan berpatokan harus melulu jadi karyawan gitu kan. Dan pengalaman saya sendiri kan sebagai karyawan. Mohon maaf dari istilahnya karyawan itu kan dari segi waktu terus penghasilan pun ditentukan kan gitu. Tapi kalau seorang pengusaha walaupun kecil kita sebagai istilahnya jualan apa kan gitu, kita yang jadi bos. Kita yang menentukan harus bagaimana kita kan gitu. Tidak seperti karyawan. Jadi akan lebih mengarahkan yuk kita sama-sama nanti buka usaha gitu ya. Iya. Jadi begini Mbak, singkatnya. Walaupun kita punya jabatan di perusahaan seperti personalia, manajer dan sebagainya, tetap aja kita kuli. Tapi kalau pengusaha, walaupun kita misalkan nih jualan cilok dan sebagainya, kita bosnya Mbak. Betul kan. Kang, ada juga nih fenomena di angkatan saya juga di milenial dan Gen Z. Ya ngapain sih ikut berpolitik? Politik pasti dibayar dan segala macamnya gitu kan. Ada money politik juga nih Kang. Kang Zainal ikutan gak nih Kang? Nah, kalau bicara itu ya saya dengan latar belakang saya hanya sebagai seorang karyawan pabrik swasta, yang artinya dari dari segi finansial mungkin ya, itu kan orang mikir nyalek itu harus dengan modal yang gede, duitnya banyak, terus harus populer dan sebagainya. Ya saya sendiri saya niatkan ya tadi lillahi ta'ala, kalau memang ini jalannya saya istilahnya untuk bisa bermanfaat masyarakat terus Allah meridhoi ya insya Allah lancar aja gitu, tidak harus melulu dengan uang gitu Mbak. Walaupun tidak bisa kita pungkiri ya kalau bicara politik jangankan di tingkat legislatif dan sebagainya, money politik itu udah hal biasa lah menurut kita ya gitu ya. Tapi itu kita insya Allah saya hadapi dengan apa adanya saya kan seperti itu. Yang jelas kan kita itu tadi siap dulu dari segi mental, siap dulu dari segi istilahnya bagaimana kita harus ke depannya kan gitu. Kalau bicara modal relatif lah. Iya, modal pasti ada ya Kang, karena modal nyetak banner dan segala macamnya itu pasti ada, silaturahmi sana sini, ongkos dan segala macamnya juga pakai uang gitu ya Kang ya. Ya insya Allah saya punya super bos lah yang untuk hal itu. Super bos saya Allah. Masya Allah. Aja kan seperti itu. Betul kan. Tadi kita sudah mengenal jauh banget nih Kang, kayaknya udah kenal Kang Zainal nih siapa, udah tahu latar belakang Kang Zainal, terus juga sekolahnya di mana gitu kan. Terus juga ternyata Kang Zainal juga udah tahu nih wilayah Dapil 2 tuh sejauh mana, terus punya potensi apa gitu ya Kang ya. Nah sekarang nih waktunya Kang Zainal nih, kenapa teman-teman harus milih Kang Zainal nantinya? Silahkan Kang. Kenapa teman-teman harus memilih saya? Iya. Ya salah satunya mungkin kan saya sebagai putra daerah ya. Siap. Putra daerah di mana saya lahir dan besar di wilayah Dapil 2 umumnya ya, mobil khusus di Kecamatan Gunung Putri. Ya kalau ada pribumi, kalau ada kaum milenial yang asli itu dari wilayah kita Dapil 2, ngapain harus nyoblos orang mana-mana kan seperti itu. Ya bisa bicara itu ya. Ya mudah-mudahan dari sisi kedekatan, dari sisi saudara dan sebagainya, mereka memilih saya, mudah-mudahan gitu. Kang, sebutin aja di partai mana dan nomor berapa untuk bisa nyoblos Kang Zainal. Kebetulan saya
dari kendaraan partai saya gitu ya. Kendaraan politik saya ada di Partai Amanat Nasional. Saya berada di nomor urut 4. Gitu. Jadi kalau untuk Partai PAN itu kan nomor 12 Mbak ya. Partai PAN itu nomor 12 dengan surat suara untuk kabupaten itu kan warna hijau. Oke. Cari nomor urut PAN-nya nomor 12. Saya ada di nomor urut 4, coblos nomor 4. Zainal Abidin, sarjana ekonomi. Oke, coblos nomor yang tadi tuh ya. Nomor 4. Saya nggak sebutin nomor berapa Kang? Nomor 4. Oke, coblos Ada deh, nomor. ada. Oke, ada di belakang. Jangan lupa teman-teman kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditujukan untuk Kang Zainal, mungkin nanti boleh tulis di kolom komentar. Apa sih yang kalian pengen tahu lebih dalam lagi nih tentang Kang Zainal? Kita bisa aja nanti bikin episode kedua gitu ya Kang ya. Ya. Sebenarnya teman-teman pengen ini nih Kang di Dapil 2 gitu Kang ya. Nanti coba kita buatkan kalau memang banyak komentar-komentar dari teman-teman untuk Kang Zainal sendiri. Oke, terima kasih. Selamat malam, sampai ketemu lagi di Mahatva Media Indonesia. Terima kasih Kang. Assalamualaikum. Brother, was caught in the crossfire. Was caught in the crossfire.